Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Lillahi ta'ala inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Duh bolo konco, ladies and gentlemen, ayo mancingo strike iwak. Welcome to my spot. Welcome to my spot. Guys, welcome to my spot. Halo guys. Tentu dalam kehidupan ini banyak sekali cerita dari banyak sekali sumber pelaku ceritanya. Ini yang membuat kita harus berhati-hati guys. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu matamu dipakai ya. Paham guys? Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu matamu dipakai ya. Karena guys, dengan memakai mata kita, dari sinilah hadir bacalah. Jadi kalau ada sumber dari manapun, kalau ada cerita dari manapun, pelakunya, kamu wajib harus menggunakan matamu. Karena dengan menggunakan matamu, kamu bisa menghadirkan bacalah. Banyak sekali cara metode membacanya guys. Jadi sumber cerita dari pelaku itu, bagaimana cara membacanya? Yaitu dengan menyebut nama Tuhanmu. Itulah satu-satunya cara guys. Ya. Yang harus wajib dipakai. Yaitu dengan menyebut nama Tuhanmu. Paham ya guys? Jadi guys, ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu matamu dipakai ya. Paham guys? Itu gunanya untuk menghadirkan bacalah. Yang dari sumber cerita pelaku dari mana saja. Dan satu-satunya metode cara untuk membacanya adalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Paham guys? Paham.
Oke guys, aku lanjutkan kemudian. Kemudian, dengarkan baik-baik guys. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan memegang erat-erat joran pancing, atau lengkapnya adalah ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan hanya memegang erat-erat joran pancing. Pemancing ikan hanya memegang erat-erat joran pancing. Paham guys? Bukan memegang harta, tahta, wanita, keluarga, ataupun memegang yang lain-lainnya. Paham ya guys? Jadi guys, ya, yang dipegang erat-erat oleh pemancing ikan itu hanya joran pancing, bukan yang lainnya guys. Ya, dapat dipahami guys? Oke guys. Kemudian guys, ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan memegang erat-erat joran pancing sendiri. Atau lengkapnya guys, ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan langsung memegang erat-erat joran pancing sendiri. Tidak butuh diwakili atau tidak butuh diwakilkan sebagai perantara. Jadi nggak butuh siapapun untuk mewakili memegang erat-erat joran. Jadi guys ya, yang namanya wakil yang fungsinya sebagai perantara itu tidak dibutuhkan oleh pemancing ikan. Karena pemancing ikan itu langsung memegang erat-erat joran pancing sendiri. Ya, paham guys? Begitu pula manusia dengan Tuhannya. Paham ya? Itu bisa melakukan hubungan langsung sendiri tanpa wakil atau diwakilkan yang fungsinya untuk perantara. Nggak ada itu. Diwakili, fungsinya sebagai perantara nggak ada guys. Dalam beragama, hubungan manusia dengan Tuhan itu nggak butuh wakil. Nggak butuh diwakilkan atau diwakili sebagai perantara. Nggak ada. Manusia itu bisa mengadakan hubungan langsung kepada Tuhan. Zat Tuhan Allah bisa langsung lakukan. Setiap manusia bisa melakukan langsung hubungan kepada zat Tuhan Allah. Jadi kalau ada sumber cerita pelaku yang menyampaikan, ada kan yang lagi booming, Umi guys. Siapa?
Ning Umi Laila. Siapa guys? Ning Umi Laila. Yang mempunyai cerita, ya, tawasul kepada makam-makam wali, wali songo, atau orang yang dianggap soleh yang sudah meninggal, kita ke makamnya, tawasul di situ. Ternyata sebagai wakil untuk sebagai perantara, yang kalau bahasa beliau itu merayu, agar apa yang kita sampaikan itu disampaikan kepada Tuhan, zat Tuhan Allah. Lah inilah guys yang menjadi sumber masalah. Jadi Ning Umi Laila sebagai pelaku menyampaikan begitu, inilah yang menjadi sumber masalah. Ingat baik-baik ya guys yang saya sampaikan tadi. Ajaran suci mancing ikan mengajarkan, yaitu pemancing ikan langsung memegang erat-erat joran pancing sendiri. Paham guys? Tidak butuh diwakili atau diwakilkan. Sehingga harus ada siapa yang sebagai perantara untuk memegang erat-erat joran. Nggak ada kayak begitu. Begitulah manusia melakukan hubungan kepada Tuhannya. Bisa langsung, sendiri. Paham ya? Paham guys? Paham ya? Saya harap bisa dipahami guys ya. Dari sini ya. Jadi kalau dibilang mancing ikan, itu apa? Apa hebatnya? Ternyata kita bisa memahami bagaimana yang seharusnya, yaitu hubungan manusia kepada Tuhan. Zat Tuhan Allah ternyata bisa langsung sendiri dilakukan tanpa perantara. Ya, paham ya? Oke guys. Yang namanya mancing ikan itu kan pasti butuh joran, ya. Pasti itu, guys. Karena yang utama dalam mancing ikan itu adalah joran. Ini joran capung, guys. Relik Nusantara, relik Nusantara, relik Nusantara, joran relik Nusantara, yaitu yang capung ya, guys. 622, ya. Berapa LB guys? Gak tahu, aku sudah lupa karena ini sudah rusak, sudah lama gak aku pakai. Patah guys, patah. Ini joran TG, Red Shark, ya, Red Shark. Panjang guys, ya 6 meter lebih lah ya. Red Shark guys, joran TG. Ini joran real, ya. Ini joran Saugilang guys ya. Ini patah-patah semua ya. Di sini ada 7 ya sambungan ya jorannya ya. Kenapa dibuat kayak begini ya, supaya simple aja ya, lebih pendek ya. Untuk hal semacam itu guys ya. Tapi sebetulnya guys ya, apa itu namanya, yang namanya joran itu harusnya langsung utuh guys, langsung utuh. Tapi perkara nanti yang utuh itu ternyata bisa disambung-sambungkan menjadi satu kesatuan yang utuh, yaitu joran. Tidak ada masalah guys. Tidak ada masalah. Karena sejatinya yang utuh itu sendiri, walaupun patah tapi utuh ya, itu bisa disebut atau berfungsi sebagai joran. Syarat wajib sah sebagai joran itu apa guys? Anda kan pemancing ikan. Syarat wajib sah secara fisik bisa disebut joran itu apa guys? Kalau Anda pemancing ikan pasti tahu. Bagi yang bukan pemancing ikan, mau tahu? Silakan mancing ikan. Biar tahu, biar paham. Syarat wajib sah disebut joran itu apa? Ya. Di seluruh dunia syaratnya sama.
untuk bisa disebut joran ya, joran pancing ya, itu ada mempunyai syarat wajib fisik yang sah. Pemancing ikan itu harus wajib tahu ini. Seluruh dunia sama syaratnya. Ingin tahu guys? Silakan mancing ikan biar tahu. Bagi yang tahu jawabannya, simpan baik-baik jawabannya. Oke guys ya. Paham ya guys ya. Jadi guys ya, hubungan kepada manusia ya, kalau dilihat dari ajaran suci mancing ikan itu banyak sekali ajaran-ajaran suci mancing ikan yang diambil untuk hubungan manusia kepada Tuhannya, zat Tuhan Allah ya. Yang pertama tadi ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu matamu dipakai ya. Karena dengan cara itu bisa hadir bacalah. Bagaimana cara membacanya? Dengan menyebut nama Tuhanmu. Kemudian ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan hanya memegang erat-erat joran. Paham guys? Bukan harta, tahta, wanita, keluarga, ataupun yang lain-lainnya. Bukan. Jadi yang dipegang erat-erat hanya joran pancing. Paham ya guys? Kemudian guys, disebutkan juga ajaran suci mancing ikan mengajarkan yaitu pemancing ikan langsung memegang erat-erat joran pancing sendiri. Paham guys? Itu berarti tidak butuh diwakili atau diwakilkan kepada siapapun sebagai perantara. Begitulah hubungan manusia dengan zat Tuhan Allah. Bisa langsung. Makanya kalau mengetahui bagaimana manusia, sumber cerita dan pelaku manusia kepada Tuhannya, bagaimana yang seharusnya, silakan mancing ikan. Mancing ikan di tepi lautan. Anda akan menemukan semua jawabannya lengkap. Jadi mancing ikan itu bisa menjawab semua masalah kehidupan manusia. Paham ya guys? Ya, kita dalam mancing ikan itu guys ya, memang diberitahukan sumber cerita pelaku yang benar ya. Terlebih untuk mengetahui bagaimana menyikapi hubungan manusia dengan Tuhannya, yaitu dengan cara mancing ikan untuk mengetahuinya. Dubolo konco, ladies and gentlemen, ayo mancingo, strike iwa. Welcome to my spot, guys, welcome to my spot. Itu dari mana guys? Lingsir Wengi. Lagunya siapa? Salah satu wali songo, yaitu Sunan Kalijogo. Dari beliau guys. Tapi isinya tentang mancing ikan. Dubolo konco, ladies and gentlemen, ayo mancingo, strike iwa. Paham ya guys? Kepada Ning Umi Laila, mohon sekali lagi berhati-hati dalam menyampaikan sumber cerita. Mengingat Anda adalah sebagai pelaku dan Anda pula yang menyampaikan kepada semua yang nantinya jadi pelaku-pelaku mengenai hubungan kepada manusia kepada Tuhannya, zat Tuhan Allah. Oke guys, bila ada salah-salah kata, salah tindakan saya yang khilaf,
yang salah, yang tidak berkenan, ya, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Saya meminta maaf sebesar-besarnya. Mohon saya dimaafkan. Lillahi ta'ala, inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Wabillahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, apakah mancing ikan itu wajib hukumnya ya bagi umat manusia? Apakah mancing ikan itu wajib hukumnya bagi umat manusia? Ada pertanyaan, guys. Mancing ikan dan agama, lebih tua mana? Silakan tanya pada ulama atau tokoh-tokoh agama, semua agama, guys. Silakan bertanya. Mancing ikan dan agama, lebih tua mana? Paham, guys? Terima kasih, guys.